Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya. Kita bahas sampai soal nomor 5 ya. Iya, Sekarang Pak. kita lanjut ke nomor 6. Ini tadi sudah berhubungan dengan keliling lingkaran sudah, luas lingkaran juga sudah. Jadi yang berhubungan dengan keliling lingkaran itu panjang busur, kemudian yang berhubungan dengan luas lingkaran adalah luas juri. Kenapa tidak diberikan soal mencari keliling dengan mencari luas lingkaran? Saya rasa itu materi sangat dasar sekali. Itu sudah pernah diajarkan waktu di SD-nya ya. Makanya soal-soal seperti itu mungkin tidak sangat mendasar sekali. Nah, tapi materinya kan tentang panjang busur dan luas juring. Di situ ada keliling lingkaran dengan luas lingkaran. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini tentang hubungan garis dengan sudut pada suatu lingkaran. Jadi ada yang harus diingat kembali. Jadi ini ada titik pusatnya O, maka bisa kita bilang sebut bahwa lingkaran ini lingkaran O. Nah, seperti ini teorinya. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap ke busur yang sama, contoh kita tarik garis ini ya. Ini. Saya perbaiki dulu, kurang terlalu bagus gambarnya. Oke. Ini ada sudut DOC dengan sudut keliling BDC. Jadi sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk di keliling lingkaran. Ini sudut pusat namanya. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, ini busur ke busur BC, maka besar sudut pusatnya adalah 2 kali dari besar sudut keliling. Jadi sudut pusat kalau dari gambar ini adalah sudut pusatnya sudut DOC atau COD itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama adalah DBC. 2 kalinya sudut DBC. Atau ini juga ini. Sudut keliling DAC. Sama-sama aja 2 kalinya sudut DAC. Itu. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ini duanya habis, maka sudut kelilingnya jika menghadap ke busur yang sama, berarti nilainya itu sama. Jadi jika ada 2 sudut keliling, ini kan menghadap ke busur DC semua. DAC dengan DBC menghadap ke busur DC. Maka nilainya sama. Sama yang sama-sama sudut keliling. Tapi untuk sudut pusat, jika menghadap ke busur yang sama dengan sudut keliling, maka sudut pusatnya besarnya adalah 2 kali dari sudut keliling. Jadi sudah 2 ya, sudah dua kita dapatkan. Yang pertama, sudut pusatnya 2 kali dari sudut keliling jika menghadap ke busur yang sama. Yang kedua, sudut keliling jika menghadap ke busur yang sama juga, maka besarnya sama. Ini sama. Besar sudut kelilingnya ini sama. Gitu. Saya hapus dulu. Nah, ini penjelasan yang menjelaskan sebelumnya. Jadi sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Jadi itu yang dimaksud sebelumnya. Sudut DAC ini. Sudut DAC menghadap ke busur DC. Sudut DBC juga menghadap ke busur DC, maka nilainya sama. Jadi ini disebut sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Maka nilainya sama. Kemudian yang ketiga, nah ini
Sudut keliling yang menghadap ke diameter. Sudut keliling yang menghadap diameter. Yang mana itu di sini? Kita hapus dulu ini. Nah, ini. Sudut keliling ADC menghadap ke diameter. Ini diameter. Ingat diameter adalah garis yang menghubungkan antar keliling lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Namanya diameter. Maka sudutnya ini 90 derajat. Nah, itu teorinya dulu. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Besar sudut CBD. CBD. Oh, berarti ini ditanyakan. Nah, caranya kita harus mengetahui ini dulu, sudut CAD. Nah, ini kan sudah ketahuan tadi. Ini kan menghadap ke diameter, maka besarnya adalah 90 derajat. Maka untuk mengetahui sudut keliling DAC itu berarti sama dengan, ingat dalam segitiga, dalam satu segitiga, sudut-sudutnya jika dijumlahkan berapa jumlahnya? 180 derajat. Nah, jadi 180 derajat dikurangi ini 50 derajat tambah 90 derajat. Berarti 180 derajat dikurang berapa itu? 50 140 derajat. Berarti nilainya 40 derajat. Nah, karena sudut DAC sudah diketahui, maka sudut CBD juga sudah bisa diketahui. Sudut CBD. Karena menghadap ke busur yang sama dengan DAC, maka nilainya sama. Yaitu 40 derajat. Oke, bisa dipaham sampai sini? Bisa. Iya. Ini sama besarnya. Karena menghadap ke busur DC atau CD. Oke, kita lanjut. Ini sudut ya, tentang sudut. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Ini tentang apa ini? Panjang garis singgung persekutuan luar ini nih. Bersekutuan dari luar. Nah, kita ingat kembali rumusnya. Panjang garis singgung persekutuan luar itu AB. Ini AB. AB yang ini. Panjangnya, untuk menentukan panjangnya, itu adalah PQ kuadrat. PQ kuadrat dikurangi R2 kurang R1 pangkat 2. R2 ya. R2 itu adalah panjang jari-jari yang besar dikurangi. Kemudian R1 adalah panjang jari-jari yang kecil. Nah, kita lihat soalnya. PA-nya 8. 8. Nah, 8. QB-nya 2. Maka selisihnya berapa? Selisihnya berapa itu? 6 ya. Pertanyaannya apa nih? Panjang AB? Iya, panjang AB. Selisihnya 6. Ini kalau kita buat segitiga siku-siku. Taruhlah ini sisi mirip, berarti ini PQ. Ini panjangnya PQ. Anggaplah ini AB. Ini selisihnya R2 dikurang R1. R2 kurang R1-nya itu dapat 6. PQ-nya berapa? Oh, PQ-nya ada ya? Oh, berarti soalnya kurang lengkap. Panjang pusat P dan... Oh, bisa. Astaga. Bisa, PQ-nya bisa dapat. Ini kan jari-jarinya ini kan 8 juga.
ini 2. Oke, berarti PQ-nya itu 10. Ya, jarak antara titik pusat 10. Nah, ini tanpa menggunakan rumus Pitagoras sudah tahu pasti ini. Ingat triple Pitagoras, jika ada 6 dengan 10, sisi yang satunya berapa? Berapa? 8. Iya, 8. Ini jawaban. Tanpa menggunakan rumus ini. Kalau hafal triple Pitagoras. Oke, tapi nanti jika penugasannya diminta caranya, maka harus menggunakan rumus Pitagoras ya, harus menggunakan rumus ini. Oke, bisa dipahami ya? Ini karena soalnya pilihan ganda bisa seperti itu. Ingat triple Pitagoras yang sering itu muncul ini. 3, 4, 5, ada 5, 12, berapa? 13, ada juga 7, 24, 25, ini paling sering ini. Kemudian 6, 10, 8, 10 kan muncul dari sini. Kalau ini dikali 2, masing-masing dikali 2 dapat 6, 8, 10. Maka kenapa saya bilang ini banyak sih triple Pitagoras, tapi yang sering muncul di soal-soal khusus ujian biasanya ini yang muncul 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Paling sering ya, saya katakan paling sering. Bukan berarti yang lainnya tidak muncul. Sering. Sempat saya bahas juga soal bangun ruang sisi lengkung di kelas 9 ini. Ini yang sering muncul. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, garis singgung persekutuan dalam ini. Ini karena bersinggungan bagian dalam. Kita ingat tadi ini di rumusnya dikurang ya kalau luar. Kalau luar, ini dikurang. Kita lihat bedanya kalau dalam. Nah, kalau dalam, di sini tambah. Oke. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat A dan pusat B. Diketahui AP, AP-nya 5, AB-nya. AB ini berarti 17. Kemudian PQ. PQ berarti dari sini ke sini. Itu 15. Yang ditanyakan adalah QB atau BQ. Ya, anggaplah kita anggap ini jari-jari satu ya. Hafal triple Pitagoras, polanya yang 15 dengan 17 ada? Berapa? Masih diingat? Ada yang pola 8. 17. Berapa? 8. 8. 8 atau 2? Udah. Ini kan AB-nya itu adalah sisi mirip. Jadi kalau kita gambar segitiga siku-siku, taruh di sini 15, ini 17. Berapa di sini? 8. Maka jawabannya 8 ya? Nah, bukan 8. Kebetulan di pilihannya tidak ada ya. Untung, cuma seandainya ada 8 ya pasti kalian mungkin sudah memilih 8. Nah, kita kembali. Ini kan 17, ini AB. 17 ini adalah panjang AB. Sorry, salah. 17. Oh ya, ini cocok ya. 17 ini AB, sorry. Sudah benar tadi ya.
panjang AB. Kemudian PQ itu 15 itu adalah PQ. Nah, ini BQ. Nah, kalau kita masukkan di rumus ini kan kebetulan simbolnya beda ya. Kalau kita masukkan ke rumus Pitagoras berarti BQ ini ya BQ. BQ itu adalah selisih jari-jari. Kok selisih? R2, 8 itu diperoleh dari R2 tambah R1. Itu sama dengan 8. Itu ya. Ini kalau kita buat tambahan ya, jadi tambah ini nih garis-garisnya ini kan bentuk segitiga siku-siku ini. Jadi ini adalah R1 tambah R2. Ini adalah PQ. PQ. AB-nya sisi miring. Oke. Jadi R2 tambah R1 itu hasilnya 8. Sementara salah satu jari-jarinya kita sudah tahu berapa tadi? Itu 5 ya. Berarti ini kan anggaplah R5 itu adalah jari-jari lingkaran besar. Itu R2. Berarti R2-nya ganti 5. 5 tambah R1 sama dengan 8. Oke, R1-nya berapa? Dapat 3. Nah, ada jawabannya ya. Gitu. Lebih cepat ya. Iya, kalau ingat triple Pitagoras. Nah, tambah lagi 1 ada 8, 15, 17. Coba ditulis ulang triple Pitagoras. Ada 3, 4, 5, 5, 12, 13. Tadi saya tuliskan 7, 2, 4, 25. Ini ada 8, 15, 17. Ini kalau diingat ini insya Allah aman. Kalau ada soal yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Di dasarnya sebenarnya ini rumus panjang garis singgung persekutuan luar adalah teorema Pitagoras. Itulah materinya, makanya urutannya belajar teorema Pitagoras dulu, baru masuk ke lingkaran. Nanti setelah lingkaran kita masuk juga ke bangun ruang sisi datar. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekian materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah silakan disimak nanti videonya. Setelah jika ada yang tidak sempat ikut full ini pembelajaran, jadi ada 2 nanti video karena tadi sempat terputus. Insya Allah siap-siap mingguan depan kita meet mulai dari tanggal 8 insya Allah sampai tanggal 13. Jadwalnya sudah di-share saya share ke wali kelas masing-masing. Jadi materi meet-nya adalah teorema Pitagoras dengan lingkaran. Oke, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.